Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah kita. Semua yang di tempat ini bersukacita bisa lambaikan tangannya buat Tuhan. Tepuk tangannya mana yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk bersama kita ada di tempat ini, untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Karena sampai saat ini kita bisa ada, itu semua karena kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita dudukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih buat kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bertahu Tuhan dan percaya. Kami yakin Tuhan Engkau selalu ada untuk setiap kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Bahkan Engkau yang selalu membimbing kami. Engkau yang selalu mengajarkan kami sesuatu yang baik, yang benar di hadapan-Mu. Dan biar saat ini Tuhan, kami datang bersama-sama di tempat ini. Kami bawa ucapan syukur kami. Kami mau bawa semuanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu, kami siap menyembah-Mu hanya di dalam nama Yesus. Yang siap memuji Tuhan dan sudah diberkati bersama ya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saya ajak saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari tepuk tangan kita bagi Tuhan. Yes. Bebaskan roh kita untuk memuji Tuhan. Amin. Mari katakan bersama. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia. Amin. Tiada terselami besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Mari kita boleh katakan semua. Tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya. Puji Kau semua bersukacita. Mari katakan. Oh, betapa dalamnya, lebar, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tuhanku. Haleluya. Mari bersama-sama katakan. Begitu besar kasih yang tercurah bagi dunia. Karena-Mu, kasih-Mu yang termulia. Amin. Tiada terselami besar dan ajaib. Besar dan ajaib
katakan, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selalu. Ku puji kau selalu. Haleluya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, amin. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru. Tiada berkesudahan. Mari kita semua menari buat Tuhan. Haleluya. Mari lambaikan tangan kita semua buat Tuhan kita. Yeay. Haleluya. Woo. Mari katakan, oh betapa. Mari saudara kita tepuk tangan di atas kepala kita. Ha. Amin. Ya. Oh, oh, come on. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yeah. Oh, betapa dalamnya, betapa lebar kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, amin. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti semua. Yes, mari katakan semua. Oh, 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 oh. Sekali lagi, ya. Oh, 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 oh. Mari kita serukan, Yesus Tuhanku. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah habis bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yeay. Ya. Mari katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa. Yakin dan percaya. Amin. Menuntun langkahku, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk yeah. Hanya Kau Tuhan. Amin. Kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yeah, yeah. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh. Amin. Kau tuntun. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa
selamanya. Hanya Kau Tuhan. Sungguh, ya, kuasa-Mu tercurah bagiku denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan tepuk tangan kita buat Tuhan. Haleluya. Katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Mari serukan semuanya. Hanya sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku dengan Tuhan. Bukan berjalan dari sampai kemuliaan selamanya. Yes. Yesus Kau Raja. Berikan tepuk tangan kita buat Dia, Raja segala Raja. Haleluya. Silakan Bapak Saudara duduk kembali. Kau yang terus mengajarkan kami Tuhan, untuk kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Yesus. Rabatakaya syaka. Ya karabatakaya syaka. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, sebab Dia Allah yang sudah memilih kita. Mari saat sore hari ini kita mau katakan pujian ini sebagai doa kita. Kata sekali lagi, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Amin. Kau memilikiku, ya Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahan
ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidup. Mari gereja Tuhan katakan, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, terimaku jiwa dan ragaku. Amin. Harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah persembahanku. Pakai hidupku Tuhan, pakai hidupku Tuhan. Mari kita tetap berdoa kepada Tuhan. Biarlah musik memuji Tuhan. Mari kita mau bawa hati kita kepada Tuhan. Mari kita mau bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik. Roma 12 ayat 1 katakan, persembahkanlah tubuhmu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Itulah persembahan yang sejati. Yesus menginginkan hidup kita, Yesus menginginkan hati kita lebih berharga dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidup. Mari kita boleh mengangkat tangan kita buat Tuhan. Katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti. Ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku
kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Terimalah Tuhan persembahan. Pakailah sebagai alatku seumur hidupku. Mari engkau boleh katakan sebagai doamu, katakan pakailah hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Engkau yang mempercayai Dia, katakan pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oh, sebab Engkau Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau Tuhan terlebih dahulu Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Engkau yang memberikan nyawamu Tuhan. Engkau yang korbankan hidupmu Tuhan untuk kami. Engkau yang salibkan, menggantikan semua dosa-dosa kami. Oh Tuhan, ajarkan kami untuk memberi yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, tidak ada bandingnya hidup kami, harta kami dibandingkan pengorbananmu Tuhan. Oh, ini kami Tuhan, segenap hidup kami berikan padamu. Oh, haleluya. Biarlah kerinduan kami setiap hari, setiap saat, untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Menyenangkan hati-Mu dengan memberi apa yang ada dalam hidup kami. Karena bagi Engkau yang lebih berharga, tidak kekayaan kami, tidak apa yang kami miliki yang ada di dunia ini. Yang buat Engkau berharga adalah hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan, hati kami. Kami hanya memiliki ini Tuhan. Emas dan perak kami tidak punya, tetapi hanya hidup kami Yesus yang mau kami berikan untuk Engkau Tuhan. Kiralah patakaya syakaralah patakaya. Oh, rapatakaya shikaralah barala 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 patakaya syana. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari katakan, pakailah hidupku sebagai alatmu. Mari gereja Tuhan, seumur hidup. Sambil engkau mengangkat tanganmu, berserahkan hidupmu kepada Tuhan. Katakan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Sekali lagi, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Sajak saudara untuk bangkit
Biarlah pujian yang kami naikkan sore hari ini Tuhan, itu adalah pujian yang keluar dari hati kami. Dan apa yang kami pujikan itu juga yang kami lakukan. Kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu, sebagai ibadah kami yang sejati. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang ada. Tuhan masih memberi kami anugerah untuk kami bisa beribadah bersama-sama Tuhan. Kau sudah memberkati kesehatan kami, Engkau memberkati keluarga kami, sehingga kami malam hari ini bisa berada bersama di tempat ini. Terima kasih, kami rindu hadirat-Mu terus melawat kami. Sebab kami percaya Engkau Allah yang sudah bertahta di atas puji-pujian kami. Dan kami percaya Tuhan, tiba waktunya Engkau akan berbicara kepada kami. Urapi setiap telinga rohani kami, supaya kami dapat mendengar Tuhan berbicara kepada kami. Dan urapi setiap hati kami, supaya kami punya hati seperti tanah yang subur, tanah yang baik, yang siap ditabur oleh benih firman-Mu. Sebab kami percaya benih firman-Mu itu adalah benih yang hidup dan berkuasa, yang akan mengubah hidup kami, memperbaharui hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, biarlah firman ini juga berbicara kepada hamba-Mu yang berbicara, bukan hanya yang mendengar. Sebab kami hari-hari ini sangat butuh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang menuntun kami untuk kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Sore hari ini saudara, kita akan belajar bersama dari firman Tuhan tentang sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita untuk kita renungkan saudara. Yaitu sebagai umat yang dikasihi Tuhan saudara, apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Yaitu kita jangan hidup dalam kemunafikan saudara. Kenapa kita tidak boleh hidup, tidak boleh menjadi orang munafik kehidupan kita ini saudara. Karena kemunafikan itu sangat tidak disukai oleh Tuhan. Bahkan Tuhan itu membenci kemunafikan saudara. Karena itu kalau saudara baca nanti di dalam Matius 23, saudara akan melihat secara menyeluruh di mana saudara akan menemukan Tuhan Yesus itu begitu tegas memperingatkan, mengecam orang-orang munafik saudara. Di dalam Matius 23 nanti dibaca seluruhnya di rumah saudara ya. Karena dosa kemunafikan itu mengandung konsekuensi yang besar di hadapan Tuhan saudara. Jikalau kita tidak bertobat dari kemunafikan. Karena ada banyak umat Tuhan yang tidak menyadari selama ini kita ini banyak hidup dalam kemunafikan saudara. Termasuk kami hamba-hamba Tuhan, termasuk saya saudara. Tidak luput kita ini hidup dalam kemunafikan kalau kita ini tidak benar-benar merenungkan hidup kita. Apakah selama ini kita hidup berkenan kepada Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang hidup dalam kemunafikan itu tidak luput dari hukuman neraka saudara. Karena itu sangat penting untuk kita merenungkan dalam hidup kita, memperhatikan hidup kita. Apakah selama ini kita hidup dalam kebenaran? Dalam perjanjian baru kata munafik diterjemahkan dalam bahasa Yunani adalah hipokrites saudara. Di mana yang diartikan seperti seorang pemain drama atau pemain sandiwara. Saudara, pemain drama atau sandiwara di mana peran dan karakter yang dilakoni, yang dimainkan itu saudara di atas panggung ya
itu sangat bertolak belakang dengan kenyataan hidupnya yang sebenarnya. Karena semua yang mereka lakukan ini hanyalah kepura-puraan. Itu saudara. Di situ dikatakan ya, dengan kata lain orang yang munafik itu dapat diartikan sebagai orang yang bermuka dua. Seperti orang memakai topeng. Perkataannya berbeda dengan isi hatinya. Karena penuh dengan kepura-puraan. Apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang diperbuat, saudara. Itu orang munafik. Dan Tuhan tidak suka dengan orang yang hidupnya suka berpura-pura. Pura-pura baik hati, saudara. Pura-pura mengasihi. Seperti yang yang firman Tuhan katakan, hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, dikatakan. Nah, kalau orang munafik ini hidupnya suka berpura-pura, pura-pura mengasihi, pura-pura mengampuni, pura-pura tidak bersalah, saudara, tidak mau mengakui kesalahannya. Apalagi saudara, pura-pura rohani, gitu ya. Mungkin perkataannya sangat rohani banget. Sangat lembut, tetapi sebenarnya tidak demikian di dalamnya. Saudara, contoh di dalam Alkitab, orang yang hidupnya suka berpura-pura itu adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah salah satu murid Tuhan. Sebelum Yesus ditangkap, saudara, Yudas itu menghampiri Yesus di Taman Getsemani. Pada waktu berjumpa dengan Yesus, dia pura-pura mencium tangan Yesus, ya, mencium tangan Yesus dengan lembutnya, seperti orang yang mengasihi Yesus, saudara. Mungkin orang yang melihatnya berkata, Yudas ini sayang banget sama Tuhan, cinta banget sama Tuhan. Tetapi siapa tahu, saudara, di balik semuanya itu, saudara, ciuman maut, saudara. Ada maksud yang tersembunyi di dalam hati Yudas. Yaitu untuk apa? Untuk menyerahkan Yesus. Hanya demi uang, saudara. Karena Yudas ini cinta uang. Dia bukan cinta Yesus. Dia cinta uang. Sehingga dia rela menyerahkan Yesus karena uang, saudara. Dia pura-pura menjadi orang yang baik hati, memperhatikan, memperdulikan orang miskin. Itu Yudas. Pada waktu ada seorang wanita yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Yudas berkata, eman-eman pemborosan. Minyak yang mahal itu dibuat mengurapi kakinya Yesus. Lebih baik diberikan untuk orang miskin, katanya Yudas. Seolah-olah rohani banget. Seolah-olah Yudas ini peduli dengan orang miskin. Tetapi sebetulnya hatinya tidak demikian, saudara. Dia hanya berpura-pura. Yudas itu bendahara yang tidak jujur, saudara. Dia cinta uang. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini Tuhan memperingatkan kepada setiap kita untuk kita tidak hidup dalam kemunafikan, saudara. Hidup dalam kepura-puraan seperti orang yang mengenakan topeng, saudara. Seperti orang yang bermain sandiwara, gitu, saudara. Kita juga melihat dalam contoh Alkitab tentang kemunafikan itu dari ahli Taurat dan orang Farisi. Di mana dikatakan mereka ini adalah pemimpin agama Yahudi, ya, pemimpin spiritual agama Yahudi, saudara. Orang yang sudah mempelajari kitab Taurat, saudara, dan tentunya pasti dia sudah hebat ya di dalam mengenal Tauratnya. Tetapi saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, orang Farisi dan ahli Taurat ini dikecam Tuhan sebagai orang munafik. Karena dia ini menjadi pengajar Taurat, tetapi dia sendiri tidak melakukannya, saudara.
Bahkan dia membebani bangsa Israel dengan hukum-hukum Tauratnya. Tapi sebaliknya dalam kehidupannya, orang Farisi dan ahli Taurat ini, walaupun dia hafal firman, walaupun pengetahuannya Alkitab itu sangat hebat, saudara, tapi dia tidak hidup dalam kasih Tuhan. Dia tidak hidup dalam belas kasihan. Dia hanya menunjukkan kesalehannya karena kesombongannya supaya dia dihormati banyak orang. Itu orang ahli Taurat dan orang Farisi, saudara. Karena itu Tuhan Yesus berkata, sebab itu Matius 23 ayat 3, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya, saudara. Kalau pepatah Jawa katakan gajah diblangkoni, iso kojah ora iso nglakoni. Saudara, kemunafikan ini itu sangat rawan bagi setiap kita, saudara. Termasuk hamba-hamba Tuhan, termasuk saya. Tiap hari saya terlalu introspeksi diri, evaluasi diri, saudara. Apakah saya ini munafik di hadapan Tuhan? Kalau kita ini tidak sungguh-sungguh, saudara, merenungkan hidup kita ini, saudara, tanpa kita sadari, kita ini hidup dalam banyak kemunafikan, saudara. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kalau sore hari ini Tuhan peringatkan kepada kita, firman yang menjadi teguran buat kita. Bukan karena Tuhan gak suka kita, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Tuhan sangat merindukan setiap umatnya hidup berkenan kepada Dia. Sebab Tuhan itu mengasihi kita semua, saudara. Tuhan ingin memberkati kita. Tuhan ingin membawa kita untuk kita mengalami kegenapan dari firman, dari janji-janji Tuhan yang telah Tuhan janjikan dalam hidup kita. Tapi seringkali yang menjadi penghalang hidup kita adalah dosa untuk kita bisa menikmati janji Tuhan itu. Karena itu sore hari ini, saudara, kita memperhatikan dosa kemunafikan di dalam diri kita. Ciri orang munafik yang pertama, saudara, kita akan belajar. Orang munafik ciri-cirinya adalah yang pertama, gampang melihat kesalahan orang lain, tetapi tidak melihat kesalahannya sendiri. Itu ciri orang munafik, saudara. Dia gampang banget melihat kesalahan orang lain, tapi dia tidak melihat kesalahannya sendiri. Tidak bisa melihat kesalahannya sendiri. Karena itu Matius 7 ayat 3-5 berkata, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, kata Tuhan Yesus, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Saudara, orang munafik itu cenderung menghakimi orang lain, saudara. Tapi sedangkan dirinya sendiri banyak kesalahan yang tidak dia sadari dan tidak dia akui, saudara. Itu orang munafik. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan merindukan hidup kita ini ada di dalam cinta kasih satu dengan yang lain. Amin. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Belajar melihat yang baik dari orang lain, saudara. Ya karena manusia ini cenderung melihat yang jelek dari orang lain. Kesalahan orang lain. Tapi yang baik itu seringkali tidak dilihat. Seringkali ada banyak suami istri kecewa dengan pasangannya. Karena yang diingat adalah kekurangannya.
kelemahannya, kejelekannya, tapi yang baik. Tidak bisa mengingatnya. Saudara, mari kita belajar. Saya berkata kepada jemaat yang ada di Rembang, lihat yang baik. Jangan cuma lihat yang kurangannya, jeleknya. Coba lihat, belajar, olah pikiranmu, olah ingatanmu gitu ya. Ingat supaya apa? Kita ini tidak saling menghakimi. Amin, saudara. Pasti ada yang baik dari pasangan hidup kita, itu pasti ada yang baik. Saudara, apakah selama ini kita gampang melihat kesalahan orang lain, tapi kita lupa untuk mengintrospeksi diri kita, saudara? Seringkali kita ini, saudara, tidak menyadari akan kesalahan kita yang lebih banyak di hadapan Tuhan. Saya berkata, kalau ada seseorang gitu, saudara, yang mengatakan ini dan itu, saya berkata, kesalahan kita di hadapan Tuhan itu juga banyak. Kalau engkau dikecewakan, kamu juga sering mengecewakan. Terutama di hadapan Tuhan, kita ini sering mengecewakan Tuhan. Jadi mari kita saling mengasihi, saling mengampuni, hidup dalam cinta kasih satu dengan yang lain. Amin, saudara. Supaya kita tidak hidup dalam kemunafikan, saudara. Sebab itulah yang menjadi kerinduan hati Tuhan, untuk kita hidup di dalam kehendak-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai malam hari ini, mari kita belajar untuk lebih mengevaluasi diri kita sendiri daripada selalu mengevaluasi orang lain. Karena kita masing-masing akan bertanggung jawab secara pribadi di hadapan Tuhan pada hari penghakiman nanti, saudara. Itu tanggung jawab kita pribadi dengan Tuhan. Lalu yang kedua, ciri orang munafik itu melakukan sesuatu supaya dilihat orang, saudara. Itu ciri orang munafik. Melakukan sesuatu supaya dilihat orang. Yesus berkata di dalam Matius 23 ayat 5, Yesus berkata kepada murid-muridnya mengenai orang munafik ini, bahwa semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang, kata Tuhan. Itu orang munafik cirinya. Karena orang munafik itu biasanya motivasinya, hatinya tidak baik, saudara. Kalau dia melakukan segala sesuatu, motivasinya ingin dipuji lah, ingin dihargai, gitu saudara. Ingin dilihat orang, dinilai orang, dia baik, dia murah hati, dia dermawan, dia suka memberi. Di mata orang, dia memperlihatkan diri seperti itu. Tuhan tahu hatinya. Kalau engkau berbuat baik sesungguhnya, itu bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk dirimu sendiri. Saudara, mari kita belajar memiliki ketulusan hati apabila kita bersedekah. Ya, kita memberi. Mari kita memiliki motivasi. Bukan untuk kebanggaan diri kita. Bukan untuk nama kita, supaya dipuji, supaya dihargai, saudara. Tapi kita lakukan semua untuk Tuhan. Amin, saudara. Kita lakukan semua untuk Tuhan. Ada lagi dalam pelayanan, saudara. Demikian. Ada banyak orang-orang yang ingin melayani Tuhan. Dia memilih pelayanan yang bisa dilihat orang. Di sini tidak ada, saudara ya, di tempat lain. Saya melihat ada orang pengen pelayanan katanya. Diminta, kalau kamu ingin pelayanan, ayo mulai dari perkara kecil yuk. Kamu pelayanan jadi pendoa ya, ikut dalam doa.
Gak mau saudara, karena gak dilihat orang, betul? Tapi begitu ngomong, menawarkan diri malah saya kepengen jadi singer. Gitu saudara. Karena kalau dari jadi singer kan tampak di depan orang kan, kelihatan menampang. Padahal passionnya bukan di situ. Tapi seringkali saudara, karena ingin dilihat orang. Jadi dia pilih pelayanan yang bisa dilihat orang. Karena itu kita bisa melihat banyak gereja Tuhan yang kesulitan mencari pendoa, saudara. Betul, saudara? Sebesar ini, sebanyak ini jemaat, siapa yang mau jadi pendoa? Cuma sedikit. Saudara, karena pelayanan yang tidak dilihat orang. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar. Untuk kita ini benar-benar memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan kita ini adalah Tuhan yang lebih mementingkan motivasi daripada aksi belaka kita. Motivasi kita yang Tuhan lihat. Tuhan itu melihat hati kita melebihi tindakan kita di bagian luar, saudara. Itu Tuhan kita, dia melihat bagian dalam kita, motivasi kita, hati kita ini. Daripada tindakan kita yang ada di luar. Karena kalau hati kita, segala sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan, didorong keluar dari hati, yang dari dalam, saudara. Saya percaya yang nampak di luar itu pasti akan berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, kita perhatikan hidup kita. Waktu kita melayani Tuhan, alasan apa kita melayani? Apakah untuk Tuhan atau untuk supaya dipuji manusia? Saat kita ini lebih memilih berbuat sesuatu yang supaya dilihat orang, kita ini sudah menjadi orang munafik, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, ciri orang munafik. Kalau saudara lihat nanti di Matius 23, saudara baca banyak banget, tapi saya hanya 3 hal ya di sini karena waktu. Yang ketiga, orang munafik itu terlihat bagus di luar, tetapi di dalamnya siapa tahu, saudara. Tuhan yang tahu semuanya, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua manusia ini telanjang di hadapan Tuhan. Karena itu percuma kita menutupi hidup kita ini dengan kemunafikan. Kita menutupi hidup kita dengan kebaikan, dengan kesalehan. Supaya kelihatan suci di hadapan orang. Supaya kelihatan saleh di hadapan orang. Percuma Tuhan menilai, semuanya Tuhan tahu yang apa ada di dalam kita. Amin, saudara. Karena itu hidup apa adanya. Amin. Karena di hadapan Tuhan kita ini adalah terbuka semuanya. Dalam Matius 23 ayat 27 sampai 28. Tuhan juga mengecam orang munafik ini. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang, belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu di sebelah luar, kamu tampaknya benar di mata Tuhan, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan, saudara. Jadi Tuhan mengecam orang munafik. Tampaknya benar di mata orang, tampaknya bersih di mata orang, tetapi dalamnya penuh dengan kebusukan, saudara. Ya seperti kuburan dikatakan.
dalamnya penuh kebusukan. Tampaknya kita ini rohani banget, sudah melayani Tuhan. Mungkin lebih rohani dari jemaat yang belum melayani Tuhan. Tapi siapa tahu dalam kita, saudara, ternyata di dalam kita masih banyak menyimpan sampah, kepahitan, sakit hati, kebencian satu dengan yang lain. Tapi rohani dilihat, apalagi statusnya sudah jadi hamba Tuhan. Saudara, Tuhan melihat kedalaman hati kita. Amin. Tuhan melihat kedalaman hati kita. Karena itu dalam hidup kita, saudara, mari kita memperhatikan, lebih memperhatikan apa yang ada di dalam kita. Manusia batiniah kita ini lebih daripada apa yang di luar kita. Amin, saudara. Kita lebih memperhatikan manusia batiniah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu menilik setiap hati kita. Apakah sudah benar di hadapan Tuhan? Ataukah masih banyak kebusukan? Atau masih banyak hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Karena itu saudara, mari kita sungguh-sungguh belajar untuk menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, saudara. Ya, untuk kita ini melayani Tuhan dengan hati yang bersih, hati yang berkenan, hati motivasi yang murni, motivasi yang benar Tuhan. Saudara, kita melayani dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan pasti mengasihi sesama. Betul? Tuhan berkata kalau engkau mengasihi Tuhan pasti mengasihi sesama. Karena itu hukumnya Tuhan. Tapi kalau engkau berkata aku mengasihi Tuhan, tapi engkau tidak bisa mengampuni saudaramu, Tuhan berkata engkau pendusta, engkau pembohong. Kalau engkau tidak bisa mengasihi apa yang kamu lihat, yaitu saudaramu, mana mungkin engkau bisa mengasihi Tuhan yang tidak engkau lihat. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, ciri orang yang mengasihi Tuhan, itu pasti mengasihi sesamanya. Amin. Itu ciri orang yang mengasihi Tuhan, saudara. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sungguh-sungguh mengevaluasi hidup kita. Apakah selama ini kita ini benar-benar mengasihi Tuhan. Bukan hanya tampak di luar saja. Kita seperti orang mengasihi Tuhan, orang yang rohani. Tetapi dalamnya kita sesungguhnya tidak demikian. Karena itu saudara, mari malam hari ini kita buang semua sampah-sampah kemunafikan kita. Amin. Buang semua sampah-sampah kemunafikan kita. Supaya hidup kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara. Tetapi melalui hidup kita. Yang hidup dalam integritas. Apa yang ada di dalam kita. Juga apa yang ada di luar kita. Saudara, maka saya percaya hidup kita akan menjadi berkat. Saudara, hidup kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tadi firman Tuhan berkata 1 Petrus 2 ayat 1, buanglah segala kemunafikan. Buang semua segala kemunafikan. Segala tipu muslihat. Segala kejahatan, kedengkian, fitnah dikatakan. Buang itu semuanya. Supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup tulus di hadapan Tuhan. Karena mata Tuhan itu hanya tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada teriakan mereka minta tolong. Saudara, dan apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan berkata, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Saudara ingin doa kita dijawab Tuhan? Amin. Ya. Karena itu mari
Buang semua kemunafikan kita. Ya, supaya kita ini menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Orang benar di hadapan Tuhan. Sehingga pada waktu kita berseru kepada Tuhan, memanggil Tuhan, kita berseru, minta pertolongan Tuhan. Tuhan menjawab doa kita. Tuhan menyelesaikan bagi kita. Amin saudara. Karena Tuhan sangat menyukai orang-orang yang hidup berkenan kepadanya saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah malam hari ini kita mau terus memperbaharui hidup kita. Amin, termasuk saya saudara. Saya juga bukan orang yang sempurna. Saya juga masih perlu banyak dibuang semua kemunafikan dalam diri saya saudara. Yang penting kita mau terus buka hati, evaluasi diri kita. Roh Kudus akan memberi kita kemampuan untuk kita ini bisa hidup berkenan kepada Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan Tuhan Yesus mengasihi saudara semua. Saya percaya Tuhan sangat rindu untuk menjawab doa-doa kita saudara. Karena itu Tuhan ingin kita tidak menjadi seperti orang munafik. Ya, kita mari hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup dalam kebenarannya. Hidup dalam cinta kasih Tuhan. Hidup dalam ketulusan. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Membuka jiwa kita di hadapan Tuhan. Kita minta selubung mata rohani kita disingkapkan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Katakan kembali, jiwaku terbuka, jiwaku terbuka. Semua yang terselubung supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi doa kita. Izinkan Roh Kudus berbicara kepada kita malam hari ini, supaya Roh Kudus mensingkapkan mata hati kita yang mungkin selama ini kita tidak menyadari bahwa hidup kita ini masih banyak kemunafikan. Mari kita mau membuka hati untuk Tuhan. Roh Kudus rindu untuk membersihkan hidup kita. Katakan sekali lagi. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan
Saudara, kita ini sedang terus diproses supaya kemunafikan kita dikeluarkan dalam hidup kita. Karena Tuhan mengecam ahli Taurat, orang Farisi sebagai orang-orang munafik dan Tuhan sangat membenci. Jangan sampai kemunafikan itu menjadi sifat yang permanen di hidup kita. Sehingga ketika kita nanti jumpa Tuhan, Tuhan pun mengecam kita. Bapak Ibu, dulu saya buka salon. Wah, masih darah muda, bertengkar, kepahitan. Saya kalau ketemu suami saya, pasang muka yang paling jelek, menunjukkan saya marah. Tapi begitu saya keluar di salon, saya manis. Halo Bu, apa kabar? Saya senyum. Saya menyapa dengan sangat baik. Dengan suami, pasang muka yang paling buruk. Dengan orang lain, karena saya melayani uang, saya bisa bersikap begitu manis dan begitu ramah. Hati nurani saya mulai mengatakan, kamu munafik, kamu sandiwara. Saudara, saya mengatakan, saya sama Tuhan, saya datang sama Tuhan. Tuhan, saya capek Tuhan. Bersandiwara itu capek, munafik itu ya capek Tuhan. Ketika saya ngerti diri saya munafik dalam bidang itu, saya berdoa sama Tuhan, berjuang, membuang semua kemunafikan, belajar mengampuni, belajar bersikap untuk tunduk, itu belajar Bapak Ibu. Lama-lama ada sedikit perubahan demi perubahan dan terus menerus. Kita diperhadapkan dengan masalah yang itu bisa menimbulkan kita jadi orang yang munafik. Anak-anak muda bisa munafik di depan orang tua, di depan guru, atau di luar sana ketika dengan kumpul dengan teman-teman yang nakal sama nakalnya. Bisa jadi munafik. Kita bisa jadi munafik tentang apapun juga Bapak Ibu. Tapi mari hari ini kita semua, saudara juga saya, kita berjuang membuang kemunafikan itu. Amin. Tadi firman Tuhan sudah mengatakan pada kita, ayo selidiki hati kita. Kita ini udah lama ya hidup di dunia. Kita ini sedang mengejar. Saya enggak tahu ngobrol-ngobrol sama Bu Freddy, suami-suami udah pulang dipanggil Tuhan. Enggak tahu ya kita ini sampai kapan dikasih kesempatan Tuhan. Kadang kita enggak pernah tahu, enggak sakit pun bisa tahu-tahu juga pulang. Ya kita enggak pernah tahu dikasih berapa tahun. Kalau kita dikasih 70 tahun berarti tinggal 8 tahun. Itu kalau 70, kita enggak tahu. Nah, ayo kita semua, kita terus nyadari, kita hidup di dunia ini tidak lama. Jangan sampai kemunafikan ini menjadi sifat permanen di hidup kita. Sampai kita ketemu Tuhan, kita akan ditolak. Karena apa? Tuhan benci dengan kemunafikan. Orang Farisi, ahli Taurat dikecam. Tapi kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus. Amin. Mungkinkah kita jadi benar? Mungkin sekali. Mungkinkah kita bisa berubah? Sangat mungkin. Mungkinkah kita jadi sempurna? Mungkin. Mungkinkah kita bisa jadi orang berkenan? Mungkin. Karena itulah goal kita. Tuhan berkata, supaya kamu hidup sempurna, berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Roh Kudus ada di hidup kita. Firman Tuhan akan terus mengajar kita. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kita nggak usah tunjuk suami, istri, atau orang lain yang pernah nyakiti, kecewakan kita. Kamu munafik. Tapi kita mau koreksi. Saya munafik. Saya mau berubah. Amin. Terbuka untukmu Tuhan. Kau melihat setiap hati. Kau tidak melihat apa yang tampilan kami di luar yang penuh dengan kemunafikan dan mengenakan topeng-topeng ya Tuhan. Tapi Engkau melihat setiap hati, bahkan hari ini ada hati yang menjerit kepada Tuhan. Ampuni saya Tuhan, ampuni kemunafikan saya. Saya mau berubah, tolonglah saya. Kita naikkan, ini jadi doa kita dengan sungguh-sungguh. Kami terbuka ya Tuhan di hadapan-Mu, karena Engkau melihat setiap kedalaman hati kami ya Tuhan. Engkau menyelidiki setiap kami. Tuhan tolong kami.
pribadi, lepas pribadi. Kita berdoa masing-masing, kita sedang berurusan dengan Tuhan. Engkau melihat setiap kami anak-anak-Mu. Bahkan Engkau melihat hati yang hancur, melihat setiap air mata. Engkau melihat setiap kesungguhan hati dan pengakuan kami anak-anak-Mu yang berkata, ampuni kami Tuhan, ampuni saya Tuhan, saya mau berubah. Tolong saya Tuhan, tolong saya Roh Kudus, ubahkan hidup saya supaya saya boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan mungkin kalau ada kekecewaan, kepahitan, kebencian, rasa ingin membalas dendam, ya Tuhan, bahkan kesombongan yang ada di hati kami, yang menjadikan kami menjadi pribadi yang munafik. Kami berdoa Tuhan, tolong kami, lepaskan kami dari segala yang jahat dari hidup kami ini. Ambil itu ya Tuhan. Dan biarlah kami berkata seperti firman-Mu, kami sepakat dan kami membuang semua kemunafikan itu dalam hidup kami, agar kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk setiap proses, terima kasih untuk ujian, persoalan yang kami hadapi, untuk membuang semua kemunafikan kami, agar kami boleh terus mengalami perubahan. Kami boleh memiliki buah-buah roh dalam hidup kami. Kami memuliakan Tuhan. Kami tidak jadi batu sandungan bagi suami, istri, bagi keluarga, bagi anak-anak atau bagi orang tua, bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Tapi kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Kau berkati hamba-Mu yang sudah jadi berkat pada malam hari ini. Urapan-Mu terus tambahkan hikmat-Mu Tuhan, terus berikan kepadanya. Tuhan berkati dia dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Terima kasih Tuhan, Kau telah melakukan banyak mujizat dalam hidupnya. Bahkan sampai hari ini dia boleh selalu menceritakan perbuatan Allah yang besar. Engkau telah menyembuhkan dari sakit penyakitnya, dan begitu ajaib tangan Tuhan menyertai hidupnya. Terima kasih, berkati keluarga, berkati pelayanannya, dan biar terus nama-Mu ditinggikan. Terima kasih, kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami mau sepakat dengan firman-Mu. Yang sepakat dengan firman Tuhan, mari berkata bersama. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama dengarkan pengumuman. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Ibadah FOG dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Dan ibadah FOG hari Minggu ini akan dilayani Pastor James Dos. Ibadah Sekolah Minggu Pahlawan Kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. Ibadah Senior Setia akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, pukul 4 sore dan akan dilayani oleh Ibu Tanti Fabiola. Pasda atau Pasukan Doa Sekolah Minggu Pahlawan Kuat akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 22 Oktober 2022, pukul 4 sore. Dukung dan doakan persiapan hari ulang tahun gereja ke-32 yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 November 2022 pukul 5 sore dengan pembicara Pastor Billy Lantang dengan tema Growing Stronger. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi via Zoom meeting. Doa remaja setiap hari Jumat pukul 5 sore di lantai 6. Doa malam lawatan setiap hari Jumat pukul 6 sore. Untuk doa malam lawatan minggu ini akan dilayani Pastor James Dos. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Gereja Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Gereja Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, saya mengundang kembali mengingatkan Bapak Ibu yang sudah 60 ke atas ya, senior setia. Ayo kita hadiri acara bersama untuk tanggal 20 di lantai bawah. Dan tolong dikirim anak-anaknya pergi ke sekolah minggu. Hari ini mereka basar di bawah. Saya menengok basar tadi, saya mencoba ikut gemia tapi nggak bisa masuk Bapak Ibu Saudara ya. Nah ayo Bapak Ibu Saudara, kita juga sama-sama giat dalam kita doa. Ada doa pagi, ada doa
misi. Ya, ada doa malam lawatan. Banyak berdoa, banyak berkat. Amin. Amin Bapak Ibu. Ayo sama-sama kita bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu, dan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi kita boleh angkat tangan kita, katakan hidupku menggenapi firman-Mu, jadikan aku Tuhan, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari lebih dahsyat lagi, katakan hidupku, oh, hidupku menggenapi firman-Mu, oh ya Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Lebih lagi dengan imanmu, katakan kau bersama, kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh kami merasakan Tuhan, hati kami bersukacita karena Engkau menegur kami, satu tanda Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami. Engkau mau hidup kami mengalami perubahan agar kami menjadi serupa dengan Engkau. Tuhan, terima kasih lawatan-Mu, terima kasih kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Jamahan-Mu Tuhan, itulah yang akan mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami, semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kalau sebentar kami akan pulang, kami meninggalkan tempat ini, kami boleh membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan. Inilah Tuhan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami juga mempersembahkan sebagiannya untuk pekerjaan Tuhan lewat gereja Tuhan di tempat ini. Baik itu untuk taburan dalam pekerjaan pelayanan maupun Tuhan untuk acara hari ulang tahun gereja dan 1/10 apa yang jadi milik Tuhan yang kami kembalikan ke rumah Tuhan. Tuhan, kami boleh menabur dengan penuh sukacita karena kami tahu semua datang dari Tuhan dan kami boleh memuliakan Tuhan lewat harta kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami tahu satu hal, bahwa Engkau menyertai hidup kami. Roh Kudus terus menjadi penolong kami. Dan biarlah kehidupan kami, Tuhan, kami boleh ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Tolong kami, buat hati kami, pikiran kami terus menjadi sensitif dengan hati Tuhan, dengan perasaan Tuhan. Sehingga ketika kami ini melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan, ada Roh Kudus yang terus mengingatkan, menegur kami. Hingga hidup kami terus alami perubahan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Tuhan, kami mengangkat tangan kami kepada Tuhan. Kami tahu ketika kami datang kepada Tuhan, mungkin ada yang datang dengan kelemahan tubuh, dengan sakit penyakit. Kami percaya firman-Mu berkata, bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan kami. Dan biarlah aliran kuasa kesembuhan itu telah mengalir di hidup kami. Dan kami disembuhkan secara permanen. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Kau memberkati anak-anak-Mu yang dalam pergumulan. Kami tahu ketika kami mencari hidup benar di hadapan Tuhan, doa-doa kami menjadi berkuasa. Kami berdoa juga
Tuhan setiap keluarga. Tuhan pulihkan, Tuhan membuat keluarga menjadi keluarga yang baik, indah, berbahagia. Bahkan menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Anak-anak muda Tuhan pimpin sertai. Mereka punya masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang sangat baik, sangat luar biasa. Tuhan yang mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau terus naik dan tidak akan pernah turun. Pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan sukacita. Berkat yang datang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dan penyertaannya hari ini, besok sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha dia datang kembali. Boleh didapati kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Diberkatilah engkau, diberkati keluar masukmu, diberkati kesehatanmu, diberkati engkau dengan umur panjang, diberkati apa saja yang engkau kerjakan menjadi berhasil, diberkati seisi rumahmu, dan biarlah apa saja yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu semakin berlipat ganda dan engkau pun menjadi berkat. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atasmu. Terima kasih kami menyambut berkat-Mu hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati mari berkata amin. Amin. Tuhan berkati. Sumber kekuatan, kuasa-Mu terjun bagiku. Dengan Tuhan bukan berjalan dari sampai kemuliaan selamanya. Yesus kau Raja. Dengan tepuk tangan kita buat Dia Raja segala raja. Haleluya. Silakan Bapak Saudara duduk kembali.